presentasi ini kita akan membahas tentang fitnah yang ditujukan pada Injil Matius 1 ayat 2 sampai 16 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 38, yaitu tentang dua silsilah Isa Al-Masih dalam Injil. Menurut fitnah ini, Matius 1 ayat 2 sampai 16 berlawanan dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Bukti yang digunakan biasanya kayak begini nih. Nah, kan berbeda kan? Padahal sebenarnya perbedaan antara kedua ini tidak berlawanan sama sekali. Memang berbeda. Bukankah silsilah bapak dan ibu itu berbeda? Ringkasnya dari fitnah ini gini nih. Poin yang pertama, silsilah Isa dalam Matius 1 ayat 2 sampai 16 berkontradiksi dengan silsilah Isa dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Poin yang kedua, perbedaan kedua silsilah itu bukan perbedaan yang saling melengkapi, melainkan perbedaan yang saling berlawanan atau kontradiksi. Ayo kita bantah fitnah ini. Perhatikan teks di sekitar silsilah dalam Matius 1. Matius 1 ayat 18, Maryam dan Yusuf bertunangan. Matius 1 ayat 19, Yusuf hendak memutus pertunangan dengan Maryam. Matius 1 ayat 20, Yusuf didatangi oleh Jibril. Matius 1 ayat 21, Yusuf diperintah untuk menamai bayi itu Isa. Matius 1 ayat 24, Yusuf bangun dari tidurnya dan melaksanakan perintah. Matius 1 ayat 24, Yusuf memberi istri Maryam. Matius 1 ayat 25, Yusuf memberi nama anak itu Isa. Apa yang dapat kita ketahui dari ayat-ayat ini? Konteks silsilah itu adalah kisah Yusuf. Teks tidak dapat dipisahkan dengan konteks. Konteks menentukan makna teks. Peran penting konteks dalam menentukan makna teks ini dalam keilmuan dikenal dengan prinsip konteks adalah raja atau konteks is the king. Kembali ke pembahasan Matius 1. Dari konteks itu kita dapat mengetahui bahwa Matius 1 mengisahkan tentang Yusuf. Silsilah Isa di sini berada dalam konteks kisah Yusuf. Kalau begitu, Matius 1 mengisahkan silsilah Isa dari garis Yusuf. Bagaimana dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38? Prinsip yang serupa dapat kita terapkan dalam kasus ini, mulai dengan membaca Lukas pasal 1 hingga pasal 3. Lukas 1 ayat 5 sampai 25 mengisahkan tentang keluarga saudara Maryam. Di situ dikisahkan Jibril mengunjungi Zakaria, suami Elisabet, sedangkan Elisabet adalah saudara Maryam atau anggota keluarga besar Maryam. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, Jibril menemui Maryam dan menyampaikan firman Allah kepada Maryam. Lukas 1 ayat 39 sampai 56, Maryam mengunjungi Elisabet. Lukas 1 ayat 57 sampai 80, Yohanes Pembaptis lahir. Zakaria, suami saudara Maryam, mendapat mujizat, bisa kembali berbicara dan bahkan bernubuat. Lukas 1 ayat 27 mengisahkan Maryam dan Yusuf bertunangan. Lukas 2 ayat 1 sampai 6, Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Lukas 2 ayat 7 sampai 20, para gembala menjenguk Maryam dan bayinya. Lukas 2 ayat 21 sampai 40, Maryam membawa Isa ke bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 52, Maryam membawa Isa Al-Masih ke Yerusalem. Lukas 3 ayat 1 sampai 22, Yohanes, keponakan Maryam, membaptis Isa Al-Masih. Lukas pasal 1 sampai pasal 3 berbicara atau bercerita mengenai Maryam. Silsilah Isa ada dalam pasal 3. Di sini kita dapat melihat bahwa Lukas 3 mengisahkan tentang silsilah Isa, Lukas 1 sampai 3 mengisahkan tentang Maryam. Itu berarti Lukas 3 mengisahkan silsilah Isa dari garis Maryam. Dari seluruh uraian ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa silsilah Isa dalam Matius 1 ayat 2 sampai 16 tidak berkontradiksi dengan silsilah Isa dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Ini berlawanan dengan isi fitnah terhadap silsilah Isa dalam Injil. Perbedaan
di antara silsilah yang dituliskan oleh Matius dan oleh Lukas adalah perbedaan yang saling melengkapi, bukan yang saling berlawanan. Matius mengisahkan silsilah Isa dari garis Yusuf, sedangkan Lukas mengisahkan silsilah Isa dari garis Maryam. Dari mana kita tahu hal ini? Kita tinggal pahami teks dan konteksnya. Dengan memahami teks dan konteks secara tepat, kita dapat dengan mudah menemukan pemahaman semacam ini. Gampang kan? Gampang? Oke, sampai di sini saja untuk kasus ini. Kita akan bertemu lagi pada kasus lain.